Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait implementasi program basic learning dalam pendidikan. Sebelum masuk ke penjelasan materi, terlebih dahulu saya perkenalkan anggota-anggota kelompok dari kelompok kami, yaitu saya selaku moderator. Yang kedua, pemateri pertama yaitu Muhammad Nurul Fajri, selanjutnya pemateri kedua Nadia, dan terakhir Akbar. Baiklah, untuk mengoptimalisasikan penggunaan waktu, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Jadi saya langsung serahkan kepada pemateri pertama untuk membacakan penjelasan materi ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Fajri, sebagai pemateri pertama yang akan membawakan materi pengertian dari program basic learning. Pendekatan program basic learning ini berfokus pada pelajar atau student center dan melibatkan mereka secara aktif dalam memecahkan masalah atau skenario nyata yang berkaitan dengan materi pelajaran. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan keterampilan penting seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, kolaborasi, dan komunikasi. Materi kedua yang akan saya bawakan yaitu konsep dasar program basic learning. Berikut merupakan konsep-konsep dasar yang menjadi fondasi dari program basic learning. Yang pertama adalah masalah atau skenario nyata digunakan sebagai pemicu atau konteks untuk memulai proses pembelajaran. Yang kedua, proses belajar secara mandiri dan berkolaborasi dalam kelompok kecil untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, pelajar membangun pengetahuan mereka sendiri melalui investigasi dan penelitian yang dilakukan oleh pelajar untuk mencari informasi dan solusi terkait masalah tersebut. Yang keempat, guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing dalam proses pembelajaran, bukan sebagai sumber utama pengetahuan. Dan yang terakhir atau yang kelima, evaluasi dilakukan secara formatif atau selama proses pembelajaran dan sumatif atau pada akhir pembelajaran untuk menilai kemajuan dan pencapaian pelajar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Termute kok, Fatin. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Selanjutnya, untuk penjelasan materi selanjutnya akan langsung dijelaskan oleh Nadia. Baik, materi selanjutnya adalah tentang keuntungan program Basic Learning. Program Basic Learning memberikan beberapa keuntungan signifikan dalam proses pembelajaran. Antara lain yaitu yang pertama, meningkatkan motivasi dan ketertarikan pelajar karena mereka terlibat secara aktif dalam memecahkan masalah nyata. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mendorong kolaborasi dan keterampilan komunikasi karena pelajar bekerja dalam kelompok dan mempresentasikan solusi mereka. Yang keempat, memberikan pengetahuan yang lebih bermakna dan konstekstual karena pelajar membangun pemahaman mereka sendiri melalui masalah nyata. Yang kelima, mempersiapkan pelajar untuk menghadapi tantangan dunia nyata dengan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan. Mungkin itu saja materi yang saya bawakan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nadia. Selanjutnya, untuk materi terakhir akan langsung disampaikan oleh Akbar. Perannya dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tantangan implementasi program basic learning. Meskipun banyak memberikan keuntungan seperti yang telah disebutkan tadi, implementasi program basic learning juga memiliki tantangan tersendiri.
Saya akan menyebutkan 5 tantangan tersebut. Yang pertama adalah membutuhkan persiapan yang matang dari guru dalam merancang masalah atau skenario yang relevan dan menantang bagi pelajar. Yang kedua, mengelola dinamika kelompok dan perbedaan individu di dalam kelompok, seperti gaya belajar, kepribadian, dan tingkat pengetahuan yang berbeda. Yang ketiga, memastikan keterlibatan aktif semua pelajar dalam kelompok, sehingga tidak ada pelajar yang pasif ataupun yang mendominasi. Yang keempat, mengintegrasikan penilaian yang sesuai dengan pendekatan pembelajaran berbasis masalah, seperti penilaian proses, kinerja, dan portofolio. Yang kelima, memerlukan sumber daya dan fasilitas pendukung yang memadai, seperti ruang kelas yang fleksibel, akses ke sumber informasi, dan teknologi yang mendukung proses investigasi dan presentasi. Sekian dari materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Nah, terima kasih kepada materi terakhir. Selanjutnya, sebagai kesimpulan pada materi kali ini, program Basic Learning merupakan pendekatan pendidikan yang inovatif dan efektif dalam mempersiapkan pelajar untuk menghadapi tantangan dunia nyata. Dengan berpusat pada masalah atau skenario kehidupan sehari-hari, program ini mendorong pelajar untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, kolaborasi, dan komunikasi. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, program Basic Learning memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan kontekstual bagi pelajar. Dengan persiapan yang matang dari guru, pengelolaan yang baik, dan dukungan sumber daya yang memadai, program ini dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan yang ada di masa depan. Mungkin itu saja materi dari kelompok kami yang sempat kami bawakan. Saya Fatin Ismail dan mewakili kelompok saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.